Agar setiap kita lebih percaya kepada Yesusnya kepada mengejar STH, MTH, doktor dan MTH-nya. I hope you believe in him and everything he said. Saya berharap saudara hanya percaya kepada dia dan apapun yang dikatakannya. Amin. To the degree that that's what you're trying to apply in every day of your life. You're trying to live by that. Biarlah percaya kepada Yesusnya dan percaya kepada perkataannya, biarlah itu yang tiap hari meningkat dalam kehidupan kita. So he's saying, when you've got his faith, the next thing he says is what you've got is hope. Jadi dia bilang apa yang kita miliki yaitu iman, kemudian pengharapan. So what are you expecting? Jadi apa yang saudara harapkan? I hope all your hope is based in Jesus. Saya berharap bahwa yang saudara harapkan adalah mengharapkan Yesus. I hope you're expecting Jesus. Saya berharap saudara mengharapkan Yesus. I hope you're expecting Jesus in every situation. Saya berharap saudara berharap Yesuslah pada setiap situasi. On the plane from Singapore to Medan, I was hoping that Jesus was going to be here before me. Dalam pesawat dari Singapura ke Medan, satu-satunya yang kuharapkan Yesus sudah duluan di sini sebelum kami sampai. Not for your benefit, for my benefit. Bukan untuk not so much for your benefit, but for my benefit. So that I knew he's with me. Oke, bukan untuk keuntungan saudara, tapi untuk keuntungan saya supaya aku tahu bahwa dia ada bersama aku. Because how can I present him to you if he's not with me first? Macam mana pula aku bisa memperkenalkannya kepada saudara kalau dia nggak ada bersama-sama aku, kan gitu. So in every aspect of your daily routine, I hope you're expecting Jesus to be in it. Jadi saya berharap setiap aktivitas hari-hari saudara berharapnya hanya berharap Yesusnya. In every challenge, in every problem that you have to face, I hope you're expecting Jesus to bring the solution. Di setiap tantangan yang saudara hadapi, biarlah saudara hanya berharap kepada Yesus untuk mendapatkan jalan keluarnya. And finally, got faith, you got hope, and he said the most important thing is love. Ya, betul bahwa kita dikatakan ada iman, ada pengharapan, dan yang paling tinggi adalah kasih. So, let me ask you, what is the greatest motivation in your life? Izin bertanya dan tolong dijawab, apa motivasi terbesar dalam hidup saudara? What's the greatest motivation in your ministry? Apa motivasi terbesar dalam pelayanan saudara? That I might become very famous, that everybody might know my name. Ya, mana tahu saudara motivasinya biar aku terkenal karena selama ini gak ada yang kenal aku. That we do so well in this seminar that next time we do one, there's twice as many people here. Ya, supaya saya bisa menyelenggarakan seminar bagus supaya nanti maksudnya dia kali berikutnya aku juga akan diundang pembicara seminar. That we take up such a big offering, next time I can fly in first class instead of economy. Ya, supaya nanti dapat dikumpulkan kolekte besar supaya kali berikutnya aku bisa terbang di kelas VIP di pesawat. So that the bare minimum, Pastor Bongsu enjoys what we did and invites us back. Ya, supaya pendeta Bongsu juga cukup gitu kan, supaya dia juga sanggup undang kami datang kembali. What's my motivation? Apa motivasinya Pak Dennis? My first motivation was to visit our family in Indonesia. Motivasi pertama kami adalah untuk mengunjungi keluarga Indonesia kami di tempat ini. And then when Pastor Bongsu, don't throw money. Ya. Kalau bercanda dari mana? Mau bertepuk tangan demi uang ini mana? When Pastor Bongsu invited me to speak to you today, ketika pendeta Bongsu undang kami berbicara kepada saudara hari ini, I wasn't too much worried if you liked me or not. Saya nggak terlalu kupikirkan kalian suka atau nggak sama aku. I was worried that I would present something that made it worthwhile for you to be here. Yang kupikirkan supaya apa yang kusampaikan itu bernilai buat saudara. But as God prepared my heart, my motivation was, I got to show you the love of God.
Dan ketika aku mempersiapkan hatiku, aku rindu supaya aku bisa menunjukkan kasih Allah kepada saudara di tempat ini. I hope we're all the same, but we got in ministry because first God loved us, and then we wanted to tell everybody that God loves them. Jadi motivasi pertama kami ini semua ada dalam pelayanan adalah untuk supaya kami tahu bahwa kami dikasihi Allah dan ngasih tahu orang-orang itu bahwa mereka pun dikasihi oleh Allah. I hope every pastor, every evangelist, every teacher, every prophet, every apostle, every administrator, every treasurer, every teacher, every ministry in the school, in the church, are doing it because they want to love people like God loved them. Jadi adapun ya no problem, it's okay, praise the Lord. Adapun para rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, para WL, kan begitu, para pemegang administrasi, para bendahara, semua yang melayani baik di sekolah dimanapun, hanya satu saja tujuannya, yaitu untuk menunjukkan kasih Tuhan. So we're all here Jadi because of the love of God. jadi semua kita ada di sini adalah karena kasih Allah. I hope you all know how much God loves you. Saya rindu setiap saudara betul-betul ngerti betapa besarnya kasih Allah buat engkau. And you know that the love of God is greater than all your faults and all your bad decisions. Dan saudara perlu juga tahu bahwa kasih Allah tetap lebih besar dari kesalahan yang saudara lakukan ataupun keputusan yang saudara ambil, keputusan yang salah. And that your motivation for ministering in Indonesia is because you know that God loves Indonesia and God loves Indonesians. Dan Allah mengasihi Indonesia. Amin. Amen. Am I talking to the right crowd? Apakah saya berbicara kepada kumpulan orang yang benar atau saya salah tempat? Nobody falling asleep? Nggak ada yang nakut-nakutin, ngantuk. Next time we make the coffee stronger. Kalau gitu, kali berikutnya kita buat kopinya makin keras. So what are you holding on to? I hope it's faith, and I hope it's hope, and I hope it's love. But through it all, it's Jesus. Ya, jadi apa yang kami harapkan dari saudara adalah memegang kuat kasih, pengharapan, iman, pengharapan dan kasih, dan lebih kuat, lebih tinggi dari itu adalah memegang kuat Yesusnya. Let me show you something I found in Revelation. Revelation 2:1-5. Mari kita lihat dari Wahyu 2 ayat 1 dan 5. Wahyu 2 ayat 1 dan 5. Oke. Boleh kita sama-sama baca supaya mensiasati ngantuk ya. 1 2 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Sampai 5 ya. Ayat 2, 1 2 3. Tetapi ya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5 sama-sama. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Izinkan saya cerita tentang istri saya. My wife's ministry is bigger outside the church than inside the church. Pelayanan istri saya lebih besar di luar daripada di dalam gereja. And she has ministered in many places. Dan dia sudah melayani di banyak tempat. In fact, it can be very annoying sometimes. Walaupun kadang-kadang apa juga mengganggu kali.
Biasalah mak-mak ya kan. We're watching a movie, and all of a sudden she goes, "Oh, I've been there." Kami nonton film nih. Stop. Film. Aku udah ke situ. And she traveled there to ministry, but I have not been as many places as she. Ya, memang kuakuilah dia lebih banyak mengunjungi banyak tempat daripada aku ya kan. But as I matured as a man and a minister, Jadi kalau aku adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa dan pelayan yang sudah dewasa, I recognize that my wife was God's gift to me. saya harus menyadari bahwa istri saya adalah pemberian Allah buat saya. You know, in Genesis, God said He took part of Adam and made a woman. Ya, sebagaimana di dalam kitab Kejadian, Allah ambil salah satu rusuk dari si Adam dan dia bentuk jadi wanita, dihantarkannya kepada Adam. Because she would be the solution to all these problems. Karena sangat mungkin dia adalah solusi buat persoalan kita. If marriages would just understand that, Ya, the orang-orang world would be a different place. ya, orang sudah menikah udah ngerti itu. Kita bisa jadi lain-lain juga ceritanya ya kan. And then he brought the woman to the man. Lalu Allah membawa wanita itu kepada manusia itu. And what God was doing was He was giving us a picture of how the woman completes the man. Itu menunjukkan kepada kita bahwa istri itu atau wanita itu membuat seorang laki-laki itu jadi komplit, lengkap. Not replace. Bukan menggantikan. You hear me, wives? Not replace. Tolong dengar baik-baik. Bukan untuk menggantikan tempat. Not compete. Juga bukan untuk bertanding jadi dua kepala. But complete. Tapi bukan compete, tapi komplit, lengkap. That's true in my life and also in my ministry. Itu benar dalam kehidupan saya dan juga dalam pelayanan saya. So, I don't know what kind of ministry God has given me, but He sort of shows me stuff and then I'm supposed to remind people of it. Ya, saya nggak tahu apa yang Allah berikan pelayanan kepada saya, tapi saya menunjukkan barang tersebut kepada orang lain supaya mereka juga ngerti. I'm sort of like the head in the brain, in the head. Saya begitu delight, saya senang menjadi. I'm like the head, yeah. Ya, saya seperti saya lah kepala itu. But my wife is more like the heart. Dan istri saya berfungsi sebagai hati. Her ministry is very, very spirit. Pelayanannya sangat rohani. Now, I'm telling you that because I'm going to invite her to come up now. Saya sengaja kasih tahu kepada saudara karena kita sebentar lagi akan menyambut beliau. Because, wait, I haven't finished, wait. Sabar dulu. And if you clap her louder than you clap me, I'll be very upset. Ya, karena kalau kalian tepuk tangan sama dia lebih besar daripada aku sedih aku. But I'll tell you why I'm calling her up. Tapi saya akan kasih tahu kenapa saya akan panggil dia. In Revelation here, Di dalam kitab Wahyu yang kita baca, highlights that the church was doing everything right. ya, bahwa gereja melakukan pekerjaannya dengan bagus. They got the head on. Ya, what do you mean by that? They were thinking right. They were doing the right stuff. Tapi mereka berpikir mereka melakukannya dengan benar. But Jesus said, you've left your first love. Your heart's not right. Ya, kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula karena posisi hatimu nggak pas. So I want to invite my wife by the Spirit to speak into the heart. Ya, saya akan mengundang istri saya di dalam roh untuk berbicara kepada hati saudara. How do we get back to our first love? Yaitu bagaimana cara kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya, selamat siang semuanya. Tadi suami saya bilang dialah kepala dan akulah hati. Tapi yang betul dia kepala, aku leher.
Aku yang mengendalikan kepalanya. Ku tambah-tambahinya itu. The neck turns the head. Ya pas loh Abe. Ya karena leher ini yang mengendalikan kepala. We are team. Enggak lah. Kami tim. God Dan kasih mereka itu terus bertahan, berkelanjutan. They didn't tolerate evil people. Mereka enggak toleransi kepada orang-orang jahat. They tested false apostles. Mereka menguji rasul demi rasul. They suffered without quitting. They suffered without giving up. Ya, mereka menderita tanpa kenal menyerah. And yet in them doing all of this, they were being commended by the Lord. You have left your first love. Namun mereka melakukan itu semua, tapi Allah tetap mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih You're getting mula-mula. caught up with the works of things. Engkau telah melakukan semua pekerjaan itu, And you're leaving the love behind. namun engkau membelakangi kasih semula itu. And in Revelations 2:5 it reads like this. Di ayat 5 dikatakan begini, Remember therefore from where you have fallen. ingat ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Repent and do the first works I called you to. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Or I will come to you quickly. Kalau enggak demikian, aku akan datang kepadamu dengan cepat. And remove the lampstand. Aku akan memindahkan kaki Dian itu dari tempatnya. Unless you repent and come back to your first love. Kecuali engkau bertobat, atau jikalau engkau tidak bertobat. He's saying, turn around and come back to Jesus. Dikatakan kembalilah kepada Yesus. Remember when you first got saved and you had a passion in your heart? Saudaraku, ingat gak sih waktu saudara pertama kali selamat ada gairah berkobar-kobar di hati saudara? And everything you depended on was the Holy Spirit. Dan ketika itu saudara merasa bahwa itu semua adalah karena Roh Kudus. Remember when you used to step out and you used to be fearful thinking, I can't do this. When you used to step out in faith, Yes. and yet you was fearful because you knew you couldn't do it. Ya, saudara ketika ingin melangkah dalam tingkatan imanmu, engkau merasa engkau tidak bisa melakukannya, namun engkau tetap setia kan? How many remembers that time? Berapa banyak dari saudara yang mengingat pengalaman-pengalaman seperti itu? Coba angkat tangan. And you used to call on God, God, I'm not going unless you go with me. Dan saudara waktu itu kan bilang begini, Tuhan aku nggak sanggup lah melanjutkannya kalau engkau tidak bersama dengan aku. Kan begitu ya? God, I can't do this unless you're with me. Tuhan aku nggak bisa lakukan ini kalau engkau nggak menyertai aku. And yet we see over the years, people are more so dependent on their own strength. Dan kita lihat saudara-saudara, kita terus tidak lagi bergantung kepada kekuatan kita. Remember back in the day when confession was real confession? Ingatlah pada saat hati saudara itu sungguh-sungguh bergairah. And it came through true conviction. It came from the conviction of the Holy Spirit. Dan itu terjadi karena penyingkapan dari Roh Kudus. Where we knew we were only forgiven by the Spirit of God by what Jesus did on the cross. Bukankah kita tahu diampuni oleh Allah karena Roh Kudus yang kasih tahu? We repented and He came and restored us. Kita bertobat dan kita dipulihkannya. Remember those days? Ingatkah hari-hari itu? And how much the world needs that? Dan bagaimana dunia juga membutuhkan itu? Our churches still need to confess, be convicted, be forgiven, and turned around. Dan gereja tetap perlu sadar dan bertobat dan kembali lagi. If we was to ask people these days, most people about conviction and confession, they would think we're talking a foreign language, a different language. Banyak orang berpikir kalau penginsapan dari Roh Kudus itu adalah berbicara tentang bahasa-bahasa lain. Most of us confess and we forgive, but we don't truly repent. Banyak dari kita mengakui
kesalahan tapi nggak sungguh-sungguh berubah, bertobat. Repentance in this passage is clearly defined by do the first works. Kalau di Wahyu 2 tadi, bertobat itu jelas disebutkan bertobat itu artinya kembali kepada kasih mula-mula. In the Greek it means protos. Di dalam bahasa Yunani disebut protos, patos. It says do the best, Artinya lakukan yang terbaik. do the chief thing, Lakukan hal yang paling puncak. do the most important thing. Dan lakukan hal yang paling utama. Works in the Greek it says ergon. Ergon. Work for works. Work. Kata mengerjakan dalam bahasa Yunani adalah organ. And it talks there about energy. Itu berbicara tentang energi. It talks about energy being coupled with the dunamis power of God. Iya, energi yang bersatu padu dengan dinamus ya, yang daripada Tuhan. A full of paraphrase says this: turn away from your own strength. Ungkapan lain mengatakan tinggalkanlah dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri And turn to the Lord for His strength. dan kembali kepada Allah, kekuatan Allah saja. Turn to the Lord for His energy, Kembali kepada energinya Tuhan, His power, kekuatannya, by doing the most important thing that strengthens you and I in a man. dan melakukan hal yang utama yang Tuhan taruhkan di hati kita. Do you want to read Ephesians 3? Kita baca dari Efesus 3 mulai ayat 6 hingga 12. Ephesians 3, right? 3, 16 Okay. to 21. Efesus 3 ayat 6 hingga 12. Demikian. Boleh kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7. Sebab itu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Efesus ya. 16, 6. 3:16, right? No. Yeah. Yeah. Chapter 3, Ayat 16 ya, ayat 16 16 sampai dengan kita mulai dari 16-nya ya, tolong. to 21. 3:21. Baik, makasih. Demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.